Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi dengan channel Kalam Siasi. Insya Allah kita akan membahas kondisi politik terkini dengan santai dan tak perlu dianggap sulit dan pusing. Karena sesungguhnya politik itu hal yang cukup renyah dibahas bersama secangkir kopi hangat dan juga gorengan. Bagi yang belum subscribe channel ini, mohon klik tombol subscribe-nya agar channel ini makin berkembang dan makin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini, insya Allah. Seperti yang kita tahu, pemerintah baru-baru ini menerbitkan BELI atau kebijakan menarik dana wakaf dari masyarakat, setelah sebelumnya juga ada banyak wacana seperti dana sedekah, infak, dan haji akan digunakan untuk biaya pembangunan. Tentunya hal ini banyak memicu pro dan kontra. Bagaimana tidak? Misalnya dana haji yang akan digunakan untuk pembangunan, tentunya ini sangat bertentangan dengan amanah dari penyimpan dana tersebut, yaitu calon jamaah haji. Lalu pemerintah juga berencana memungut pajak pembelian pulsa dan kartu perdana. Di tengah rakyat yang menderita akibat pandemi COVID-19, bukannya pemerintah memberikan solusi praktis yang meringankan penderitaan rakyat, malah justru menambah beban rakyat. Pakar ekonomi Bapak Dr. Rizal Ramli sampai menanggapi kebijakan baru pemerintah tersebut dengan sebuah tweet di akun Twitternya, yaitu Islamofobia digencarkan, tapi saat kesulitan keuangan, merayu dan memanfaatkan dana umat, wakaf dan dana haji. Kontradiktif sekali. Ya, tweet dari Dr. Rizal Ramli ini tidaklah berlebihan. Kita tahu narasi-narasi Islamofobia berkembang pesat saat ini. Pemojokan dan pembulian khilafah dan hijab dilakukan besar-besaran oleh kaum buzzer pendukung pemerintah. Padahal khilafah dan hijab itu ajaran Islam, sebagaimana wakaf, haji, sedekah, infak, dan lainnya. Di sisi lain, kriminalisasi aktivis dakwah seperti Habib Rizik, pembubaran FPI, dan sebelumnya pencabutan BHP-HTI dengan alasan radikalisme pun dilakukan oleh pemerintah. Namun saat pemerintah membutuhkan dana, mereka berusaha mencari dana itu dari umat Islam. Ambil dana haji, ambil dana wakaf, tentunya dari kaum muslimin, mayoritas negeri ini. Ingat ya Pak pemerintah, dana wakaf, dana haji dan lainnya itu juga dana-dana dari orang-orang ex-FPI dan HTI juga. Untuk masalah utang saja, Dr. Rizal Ramli menggarisbawahi bahwa opsi utang yang dipilih pemerintah adalah opsi utang berbunga tinggi. Artinya sebenarnya ada opsi-opsi utang dengan bunga lebih ringan, namun pemerintah justru memilih utang berbunga tinggi. Yang pada dasarnya utang ini rata-rata berasal dari Cina yang memiliki persyaratan cukup berat dan dikhawatirkan merupakan sebuah jebakan. Indonesia itu negara yang kaya raya, sumber daya alamnya banyak, lautannya luas, emasnya melimpah. Lalu kemana semua itu? Kenapa untuk membiayai APBN saja kita harus utang? Apakah pemerintah tidak mengacu pada Undang-Undang Dasar 45 Pasal 33 bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat? Harusnya semua kekayaan alam itu dikelola oleh negara. Jika Indonesia belum mampu secara teknologi, kan bisa menyewa teknologi asing dengan perjanjian sewa, bukan dengan cara kekayaan alam itu diserahkan kepada swasta asing atau asing, lalu rakyat cuma dapat tetesannya saja. Ya, bagaimanapun inilah kerusakan akibat sistem kapitalisme yang memang akan terus menghisap harta rakyat demi keuntungan pribadi segelintir kaum kapitalis. Dalam sistem kapitalisme ini ada negara yang menjadi aktor utama kapitalisme seperti Amerika, Cina, dan lainnya. Dan tentunya harus ada negara yang menjadi korban kapitalisme, yaitu mayoritas negeri-negeri muslim saat ini. Maka tak ada solusi lain selain Islam sebagai solusi utama berbagai problematika di dunia ini untuk mengakhiri kezaliman kapitalisme dan menyebarkan rahmat ke semesta alam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.